mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Darin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat siang, aku Mas. siapin dulu materinya. Kamu pakai laptop apa HP? Laptop. Oh, pakai laptop. Gede ya berarti layarnya. Oke, oke, oke. Oke, nah, ini agak ngelemot. Oke, Itu stop sharingnya itu ditaruh di bawah itu Mas Angga. Dan ini ya, bagus. Pak. Oke, Ya gitu sama. oke. Untuk hari ini kita akan bicara tentang etika keperawatan. Tapi nggak cuma etika keperawatan yang ada di Indonesia aja, tapi juga etika keperawatan yang di Jepang juga kita perlu pelajari karena berbeda. Nah, dalam etika keperawatan, dalam Kaigo, perawat lansia di Jepang ini ada menghormati martabat lansia, keselamatan adalah prioritas, komunikasi sopan dan empati, menjaga privasi kerahasiaan, dan profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Merawat dengan hati, melayani dengan etika, menghormati martabat setiap manusia. Oke, kita buka slide pertama. Kok bisa harus digeser? Nah, oh sebelum itu saya sampai lupa, maaf, maaf, maaf. Silahkan dikerjakan dulu, Mbak. Untung aja. Ah, ini. Nah, Mbak Darin, silahkan mengerjakan ini dulu. Oh, 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 oh.
Sudah, Mas. Oke, bentar, bentar. Oke, kelihatan. Oke, kita lanjut. Oh, udah di layar udah ada ya? Kelihatan kok. Sudah tampil. Etika keperawatan. Kalau nanti di Jepang itu agak complicated ya Mbak ya. Jadi kita akan bahas satu persatu dulu supaya nanti di sana tuh nggak terjadi gap perbedaan etika keperawatan antara yang di Indonesia sama yang di Jepang. Kita bahas dulu supaya mereview lagi untuk etika keperawatannya. Etika keperawatan adalah seperangkat prinsip moral, nilai, dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Etika ini membantu perawat mengambil keputusan yang benar, bersikap profesional, serta menjaga martabat dan hak-hak pasien. Ini cukup mencakup banyak sekali nanti pembahasannya karena etika ini menyeluruh mulai ya etika saat berbicara, etika saat melakukan tindakan, etika menjaga kerahasiaan itu ada semua. Nah, dengan kata lain, etika keperawatan mengatur bagaimana seorang perawat harus bersikap, berkomunikasi, dan bertindak dalam situasi apapun, baik dalam keadaan normal maupun dalam kondisi dilema etis. Nah, ini nanti ada etika pas kondisi kegawatan juga. Terutama kita harus berbuat apa sih kalau pasien lansia itu henti jantung? Apakah kita biarkan aja atau gimana? Nah, itu nanti masuk ke SOP juga. Jadi etika nanti juga menyinggung SOP juga. Prinsip moral berlandaskan nilai kebaikan dan kejujuran. Jadi etika itu dimulai dari hati dulu ya. Supaya bisa diingat dimulai dari hati dulu. Kalau hatinya udah oke, intinya berlandaskan nilai kebaikan dan kejujuran, oke, bisa lanjut. Standar perilaku, pedoman bersikap dan bertindak secara profesional. Kalau hati sudah bergerak, ya kan, otomatis nanti perilaku tindakan kita juga akan sesuai dengan apa ya, tindakan kita untuk menjadi seorang perawat yang profesional atau memenuhi standar. Kemudian setelah itu kita ini masuk ke objeknya, martabat pasien, menghargai dengan baik privasinya dan kehormatan pasiennya. Nah, ini pokoknya menyambung semua. Kemudian nggak cuman itu, setelah dari hati kita juga akan nggak cuma tindakan, tapi komunikasi juga. Komunikasi dengan sopan, jelas, dan penuh empati. Kemudian setelah tindakan, komunikasi, nah itu nanti akan juga bertujuan untuk dalam pengambilan keputusan. Jadi semua itu akan apa ya, erat jadi satu lah. Memilih tindakan yang paling tepat dan bertanggung jawab. Kemudian yang kondisi ini dilema etis, mampu bertindak bijak dalam situasi yang kompleks. Nah ini yang agak susah ya. Perawat yang beretika adalah perawat yang berhati, berpikir, dan
tidak untuk kebaikan pasien. Nah, intinya itu aja. Oke, tujuan etika keperawatan. Etika adalah dasar pelayanan yang bermutu dan berlandaskan kemanusiaan. Jadi nanti setiap rumah sakit itu akan memiliki apa ya istilahnya etika-etika keperawatan pedoman-pedomannya masing-masing. Tapi saya yakin sama kok. Satu, melindungi hak-hak pasien. Nah, ini masih melindungi ya. Menjaga martabat, privasi, dan hak-hak pasien agar mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Oke. Yang kedua, memastikan kualitas pelayanan keperawatan, memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan sesuai standar untuk hasil yang optimal bagi pasien. Dan yang ketiga, menjaga kepercayaan antar perawat, pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lain. Nah, ini yang konkretnya contohnya itu tidak mengumbar apa ya istilahnya hal negatif dari satu lansia ke lansia yang lain. Kadang terjadi seperti itu kalau di sana. Membangun hubungan saling percaya melalui komunikasi yang jujur, terbuka, dan penuh hormat. Yang keempat, menuntut perawat bersikap profesional. Menjadi pedoman bagi perawat dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak sesuai nilai-nilai profesi keperawatan, yaitu disiplin, bertanggung jawab, sopan, dan empati. Itu harus ada. Kemudian yang kelima, membantu perawat mengambil keputusan yang tepat dalam situasi dilematis. Nah, itu tujuan etika keperawatan itu kalau udah ada dasarnya di dalam hati, nanti istilahnya bantu setiap perawat itu dalam melakukan pengambilan keputusan dalam situasi-situasi yang darurat. Memberikan arahan dalam pertimbangkan nilai masalah dan pilihan terbaik bagi pasien. Kita. Nah, sebelum itu, kita juga harus memahami apa itu hak-hak lansia yang dilindungi oleh etika keperawatan di Jepang. Satu, hak atas martabat atau songgen. Lansia berhak diperlakukan sebagai manusia yang bernilai, dihormati pendapatnya, dan tidak direndahkan meskipun memiliki keterbatasan fisik dan kognitif. Nah, jadi nanti kalau di apa ya di rumah sakit lansia langsung nanti kita itu akan dihadapkan ke apa ya dilema. Dilemanya itu kayak lebih asik dengan lansia yang A daripada yang B. Seharusnya jangan seperti itu. Tetap nanti harus apa sama rata lah kita. Kemudian hak dan privasi, privasi saat mandi, toileting, dan berpakaian itu harus kita jaga. Tubuh tidak diekspos berlebih, tirai dan penutup digunakan dengan benar. Kamar mandi ya. Hak atas keselamatan. Nah, kita nggak cuma membantu lansia untuk apa ya berdiri, pindah dari bed, tapi kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Apakah lingkungannya licin atau apakah ada hal berbahaya, itu perlu kita cek supaya lansianya nggak jatuh. Kemudian pengawasan kepada lansianya itu juga kita harus super ketat karena kadang tuh lansia itu bersikap aneh-aneh. Aneh-anehnya gini, dia tuh mau berdiri aja, rasanya pengen jalan tanpa kursi roda. Itu kondisi dia itu demensia, jadi dia nggak bisa mengontrol otaknya dengan baik, tahu-tahu berdiri pengen jalan. Ya udah, padahal kekuatan otot kakinya lemah, akhirnya jatuh. Jadi pengawasan ketat itu harus. Perawatan yang aman dan sesuai SOP, pencegahan jatuh dan cedera, penggunaan alat bantu yang benar. Oke, yang keempat, hak atas informasi. Nah, ini harus kita infokan. Contoh,
Kalau aku ngomong Jepang masih bisa mengikuti ya. Contoh ya, lansianya mau mandi nih. Kita harus menginformasikan bahwa hari ini mandi dan gilirannya keberapa. Nah, itu harus kita informasikan. Contoh, Hatarasan, shimasu. Eh, Kyo no toban no anga desu. Kyo wa ofuro no jikan desu yo. Hatarasan wa nanaban no eh, nanaban karani hairimasu yo. Nah, seperti itu misalkan. Mendapatkan penjelasan sebelum tindakan perawatan, mengerti apa yang akan dilakukan caregiver, penjelasan disampaikan dalam bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Kalau hak atas informasi, kalau di rumah sakit kan kita kayak memberi obat, ya kan? Itu kalau kita sebagai perawat lansia itu sudah ada perawatnya, perawat medis namanya. Jadi itu kita tuh beda dengan perawat medis. Jadi kita tuh asistennya perawat medis. Jadi kalau di tempatku itu dalam satu gedung, nah itu tuh ada perawat medisnya setiap ruangan itu satu, dan satu ruangan itu terdiri dari jadi 4 tempat, dan satu tempat itu berisi sekitar 20 lansia. Nah, setiap apa tim ini ya tempat-tempat ini kan 20 lansia, 20 ya 40 totalnya jadi 80 lansia. Itu nanti ada perawat lansianya berjumlah 6 orang tiap ruangan untuk bergantian berjaga. Seperti itu. Nah, hak untuk memberi persetujuan. Lansia berhak menyetujui atau menolak tindakan. Kalau nggak mau mandi gimana? Ya nggak apa-apa, terserah lansianya. Cuman memang kalau nggak mandi lebih dari 1 minggu, memang perlu kita konsultasikan dengan apa ya keluarganya. Apa boleh kita paksa? Nah, kalau boleh ya paksa aja. Nah, tidak boleh dipaksa tanpa alasan medis darurat. Hak atas kerahasiaan data. Nah, data medis dan pribadi dijaga kerahasiaannya. Biasanya ada sih hasil foto ronsen, hasil cek darah itu ada. Tidak boleh difoto, direkam, atau dibagikan tanpa izin. Kemudian hak atas kemandirian. Lansia didukung untuk melakukan aktivitas sendiri, tidak dilakukan overcare. Tulisannya kelihatan nggak, Mbak Darin? Kelihatan kalau Kelihatan, oke. Kemudian hak atas perlakuan adil. Tidak ada diskriminasi usia, penyakit, atau latar belakang. Semua lansia diperlakukan sama ya. Hak atas kenyamanan dan rasa aman. Lingkungan tenang dan bersih harus kita utamakan. Karena berisik sedikit aja, itu lansia itu pasti ngomel. Caregiver bersikap sabar dan tidak membentak. Nah, itu harus. Hak untuk menyampaikan keluhan. Lansia boleh mengungkapkan ketidaknyamanan, keluhan harus ditanggapi secara profesional. Tidak boleh apa ya mengacuhkan apa yang dikeluhkan lansianya. Menghormati hak lansia adalah wujud etika keperawatan yang profesional dan manusiawi. Kita lanjut, ini hak ya kita harus. Kemudian memastikan kualitas pelayanan keperawatan lansia. Nah, perawatan berkualitas, lansia bermartabat, pelayanan terpercaya. 1. Perawatan sesuai SOP dan standar Jepang. Nah, itu jelas. Tindakan sesuai prosedur, fasilitas, atau kaigo shisetsu mengikuti aturan keselamatan dan ergonominya. Tidak melakukan tindakan di luar kewenangan. Jadi kalau nanti sampai sana, kalau boleh pinjam SOP-nya, dipinjam aja karena di situ akan banyak informasi. Contoh SOP saat memandikan, SOP saat makan, SOP
saat menidurkan pasien, terus SOP saat jaga malam itu ada. Keselamatan lansia sebagai prioritas. Mencegah jatuh, teknik mobilitas yang benar, penggunaan alat bantu seperti hoist, walker, kursi roda secara tepat. Jadi nanti kalau semuanya ada alat-alat yang belum bisa dioperasikan Mbak Darin, tanya aja ya. Kan di sana itu alat-alatnya itu beda dengan di Indonesia karena udah maju sih yang canggih-canggih. Komunikasi yang pas dan sopan. Imate ne daijoubu desu yo, yukuri yarimashou. Nah, misalkan menggunakan keigo, des atau mas, menjelaskan tindakan sebelum dilakukan, mendengarkan kebutuhan dan keluhan lansia. Dan berpusat pada lansia. Menghormati pilihan dan kebiasaan lansia. Contoh makanan apa yang dia suka. Nah, itu. Menyesuaikan perawatan dengan kondisi fisik dan mental. Contoh kalau kita melakukan kegiatan siang setelah makan itu kan kreativitas. Nah, bisanya lansianya itu apa? Kalau dia nggak bisa main bola karena mengangkat tangan itu susah, mungkin menggambar itu nggak apa-apa. Warnai. Menyesuaikan perawatan dengan kondisi fisik dan mental, tidak memaksakan kehendak Gergi. Oke. Nomor 5, menjaga martabat dan privasi. Untuk tirai saat perawatan, tidak mempermalukan lansia, menjaga sikap dan ucapan. Oke. Kemudian yang keenam, kompetensi dan profesionalisme care worker. Bekerja sesuai kemampuan dan pelatihan, disiplin waktu dan tanggung jawab, tidak bekerja sambil emosi atau buru-buru. Nah, ini biasanya terjadi nih kalau lagi apa ya kepikiran yang di Indonesia apalah gitu sedang cekcok sama pacarnya kadang dibawa itu nggak boleh ya. Dokumentasi dan pelaporan yang akurat, mencatat kondisi dan tindakan dengan benar, melaporkan perubahan kondisi secara segera, tidak memanipulasi data. Oke, yang 8 kerja tim dan koordinasi. Nah, ini yang utama. Komunikasi antar staf berjalan baik, melakukan handover dengan jelas, meminta bantuan bila diperlukan. Pelaporan itu harus jangan cumanya kita nggak suka sama orang itu, nah, jangan sampai nggak melaporkan yang seharusnya dilaporkan. Takutnya nanti terjadi sesuatu sama lansianya. Pencegahan kesalahan dan insiden terutama di tempat tidur. Kita lupa memasang pagar tempat tidur itu sangat berbahaya. Kita lupa memasang sensor tempat tidur. Nah, itu juga berbahaya. Mengenali resiko sejak dini, mengikuti sistem accident report, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Nomor 10, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, menerima masukan dari lansia dan keluarga, refleksi kerja, mengikuti pelatihan lanjutan. Kalau pelatihan lanjutan itu biasanya kalau untuk IPA ada sih. Seminggu 2 kali, itu 2 jam biasanya. Itu belajar agar nanti lolos ujian apa gitu. Supaya dapat visa tetap. Nah, Pak, ada yang mau ditanyain dari sini? Ada. Apa? Kiroku sama Hokaku itu bedanya apa? Coba yang keras yang keras. Yang nomor 7, yang Kiroku Hmm. sama nggak kelihatan Hokaku ya. gua. Hokoku. Ya itu bedanya apa? Gimana? Bedanya apa? Kiroku itu menulis, kalau Hokoku itu melaporkan. Kiroku itu nanti lebih ke pencatatan. Kalau Hokoku itu kayak kita melaporkan ke tim yang lain. Jadi kanggo sini Hokoku sih Mas. Jadi kayak ekskalasi ke
perawat medisnya, Hokoku itu. Nah, seperti Hmm. itu. Kalau Kiroku itu lebih ke detail kejadian saat jatuh. Nah, seperti itu. Kalau Nah, Kaizen itu hmm? evaluasi. Kaizen apa peningkatan? Kaizen yang Yang Kaizen. level. Peningkatan Kaizen. Hmm. Peningkatannya seperti apa dalam kelanjutan ke depannya. Lagi, Oke, udah? udah Mas. Oke, kita lanjut ya. Pelan-pelan aja. Kalau semuanya mau tanya gitu aja langsung nggak apa-apa. Oke, menjaga kepercayaan dalam keperawatan lansia. Nah, kepercayaan adalah dasar hubungan yang kuat antar perawat, lansia, keluarga, dan tenaga kesehatan. Kejujuran dan keterbukaan Seijitsu menyampaikan kondisi lansia apa adanya. Tapi kadang itu di sana juga dilema sih. Kadang ada yang nggak boleh dilaporkan ke lansianya karena dia punya penyakit apa gitu misalkan. Supaya dia nggak apa ya, nggak shock atau contoh keluarganya ada yang meninggal, eh, kita nggak boleh bicara. Tidak menutup-nutupi kesalahan atau perubahan kondisi, jujur dalam laporan dan catatan. Konsistensi tindakan dan sikap. Perilaku stabil dan tidak berubah-ubah melaksanakan perawatan sesuai rencana, tidak bersikap kasar dan emosional. Nah, komunikasi yang jelas dan sopan. Korekara otera ini si mas ne, otera ini si mas ne. Menjelaskan tindakan sebelum dilakukan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jaga nada bicara dan etika kayak itu. Ini masih konteks menjaga kepercayaan, menepati janji dan tanggung jawab. Datang tepat waktu, melakukan perawatan sesuai kesepakatan, tidak meninggalkan tugas tanpa alasan. Nah ini temanku ini pernah ya. Jadi apa ya? Dia tuh pesen paket COD. Dia istirahat langsung pulang. Padahal nggak boleh. Kalau istirahat itu cuman dibolehnya itu cuman di ruang makan. Tidur nggak apa-apa, tapi nggak boleh keluar dari gedung. Itu nggak boleh. Menjaga kerahasiaan informasi, tidak membicarakan kondisi lansia di tempat umum, tidak menyebarkan data atau foto, menghormati privasi keluarga. Yang keenam, sikap profesional dalam tim kerja, menghormati peran tenaga kesehatan lain. Tapi nggak cuma peran tenaga kesehatan lain, tapi juga yang bersih-bersih. Kadang itu jadi teman kita juga loh, yang tukang bersih-bersih itu. Itu kadang kita tegur sapa sama mereka, ya kita baik-baikin, jangan kita diam aja, jangan nanti jadi canggung. Menghormati peran tenaga kesehatan, tidak menyalahkan rekan kerja di depan pasien. Nah, ini sering nih. Orang Indonesia sering kayak gini. Ya, contoh lupa apa itu Hatta Dasang jatuh dari tempat tidur, ya kan? Karena apa pagarnya nggak dipasang sama yang sebelumnya. Terus kamu datang, ya toh, buka pintu, Hatta Dasang minta tolong-tolong. Terus apa itu? Tolong aku jatuh. Nah, loh, terus kamu bilang gini, loh, kok bisa jatuh? Ini pagarnya kok nggak dipasang? Oh, ini shift yang sebelumnya ini ya. Jangan sampai bilang gitu ya. Jangan sampai bilang gitu. Bantu aja, biarin aja. Nanti kita ngomongnya pas laporan. Kemudian berkoordinasi dengan baik. Nomor 7, responsif terhadap keluhan dan kebutuhan. Mendengarkan keluhan lansia dan keluarga menindaklanjuti dengan cepat, tidak mengabaikan masalah. Mengambil keputusan yang etis, mengutamakan keselamatan dan kepentingan lansia, berdiskusi dengan tim dan keluarga, tidak mengambil keputusan sepihak. Nah, ini minum. Menghargai budaya dan nilai keluarga. Memahami kebiasaan lansia, menghormati nilai keluarga Jepang, bersikap empati. Kemudian evaluasi dan perbaikan
berkelanjutan seperti refleksi, kaizen, belajar, ya, muter aja. Menerima kritik, memperbaiki kesalahan, menjaga kualitas hubungan jangka panjang. Nah, ada yang mau ditanyain? Aman ya? Oke. Menuntut perawat bersikap profesional. Ngomongin etika banyak banget. Sebenarnya hampir mirip-mirip, tapi kalau kita kelupas sedikit itu berbeda. Disiplin dan tanggung jawab kerja, datang tepat waktu. Nah, ini menuntut perawat bersikap profesional. Menyelesaikan tugas sesuai jadwal, tidak meninggalkan tanggung jawab tanpa izin. Kepatuhan terhadap SOP dan aturan. Bekerja sesuai standar fasilitas Kaigo, mengikuti prosedur keselamatan dan kebersihan, tidak bertindak di luar wewenang. Ini bacanya apa? Tahu nggak? Guru. Artinya? Ada Eh? SOP. Peraturan. Aturan. Aturan. Oh. Oh, ya, oke. Lanjut. Sikap dan etika kerja yang baik. Bersikap sopan, tenang, dan sabar. Tidak menunjukkan emosi negatif, tidak mengeluh di depan lansia. Tapi aku kadang lakuin sih ngeluh. Gimana? Sekarang itu yo, kayak gitu. Jadi kita kayak bahasa manja sama Simbah gitu biasanya. Kan yang kita layani kan Simbah. Ya kadang tuh aku nganggapnya mereka itu kayak Simbahku sendiri. Jadi kayak gitu ngomong. Padahal itu nggak boleh. Cuman memang itu lansia-lansia itu jadi lebih dekat sama orang Indonesia timbang orang Jepang. Karena bahasa kita yang istilahnya manja kayak gitu. Penampilan dan kebersihan diri. Seragam, bersih dan rapi, rambut kaku, aksesoris sesuai aturan, menjaga kebersihan tubuh setiap saat. Nah, nanti kalau jadi perawat lansia itu kita bajunya kayak gini, berkerah kayak gini. Nah, enggak yang apa, enggak kancingan gitu, enggak berkerah. Semuanya berkerah pakai celana training sama sepatu kets hitam. Dah, itu pasti selalu. Cuma nanti setiap harinya ganti warna baju biasanya. Komunikasi profesional. Menggunakan bahasa yang sopan, keigo, menjelaskan tindakan sebelum dilakukan, mendengarkan dengan empati. Menjaga batas profesional. itu ada anu ya, kado terus dicoret ya. Tapi kadang aku sering menerima kado, bukan kado tapi uang. Kado tapi uang. Jadi apa karena aku tuh baik hati sama semua lansia, terus ada lansia itu yang kayak ngasih okosukai. Okosukai tahu nggak? Oh, kayak uang saku. Okosukai uang saku. Dikasih satu meng. Oh. Dikasih satu meng. Tidak terlalu akrab secara berlebih, tidak membawa masalah pribadi ke tempat kerja, tidak menerima atau memberi imbalan pribadi. Kejujuran dan integritas. Iroku, kemudian jujur akurat, jujur dalam melaporkan dan dokumentasi, tidak memalsukan data, mengakui kesalahan dan melaporkan. Mengakui kesalahan dan melaporkan. Nah, ini yang kadang nggak aku lakuin. Contoh, sebenarnya lansianya itu nggak jatuh. Dia cuma nyentuh tanah aja ya, nyentuh lantai gitu. Tapi tetap dibilangnya jatuh gitu. Ya, kan nggak ada yang lihat, makanya aku nggak nulis laporan jatuh ya kan. Tapi ada temanku yang sama kejadian kayak gitu disuruh nulis. Ya apesnya dia sih. Soalnya satu laporan jatuh itu bisa sampai 7 lembar. Hati-hati ya, jangan sampai lansianya nanti jatuh. Kerja tim dan koordinasi. Menghormati rekan kerja dan atasan. Melaksanakan horitsu. Tidak menyalahkan
orang lain. Nanti kalau ketemu Shunin itu tim leadernya tim. Terus nanti atasnya lagi ada Buco. Buco itu manajer lantai. Kemudian ada lagi di atasnya Saco, ya kan, manajer gedung, satu gedung itu. Kemudian yang kan kalau di tempatku itu nggak cuma satu rumah sakit ya, tapi ada sekitar 15 rumah sakit. Nah, yang punya itu semua itu namanya Rijico. Nah, dia apa itu? Buco yang manajer ruangan, terus Saco manajer gedung, Rijico manajer Shisetsu semuanya. Mengutamakan keselamatan dan kualitas, fokus pada pencegahan resiko jatuh cedera, mengutamakan kualitas perawatan, tidak bekerja terburu-buru atau asal. Pengembangan diri berkelanjutan, belajar dan terbuka, ikuti pelatihan, perbaiki diri. Mau belajar, menerima arahan, mengikuti pelatihan, dan memperbaiki kekurangan. Aman ini? Yang ditanyain? Gak ada? Banyak. Nah, bicara soal etika, itu nanti akan membantu perawat mengambil keputusan yang tepat dalam situasi dilematis. Mengutamakan keselamatan Anzen Daichi, memilih tindakan yang paling aman, mencegah risiko jatuh, apalagi saat kondisi gempa bumi. Di sana itu hampir seminggu sekali gempa bumi. Serius, seminggu sekali gempa bumi. Dan gimana kita menyikapinya ya, kadang tuh ya nggak mungkin sih. Soalnya satu ruangan isinya 20 orang, yang jaga cuma 2 orang. Jadi yang mau kita selamatin yang mana? Nah, itu. Menghentikan tindakan jika membahayakan. Contoh, lansia memaksakan berdiri sendiri. Staf tetap mendampingi meski lansia menolak. Nah, seperti itu. Ini keputusan yang tepat dalam situasi dilematis loh ya. Ini masih pembahasan tentang itu. Menghormati hak dan martabat lansia. Tidak memaksakan, tidak tetap menghargai, menjaga harga diri. Contoh lansia menolak mandi, ya. Ditunda, dibujuk dengan pendekatan yang lembut. Nah, seperti itu. Menyeimbangkan kemandirian dan bantuan. Tidak terlalu membantu, tidak membiarkan lansia beresiko, menentukan batas aman kemandirian. Contoh, lansia ingin makan sendiri, tetap diawasi dan dibantu jika perlu karena kadang tumpah supnya atau kadang bisa tersedak juga. Kemudian berpegang pada SOP dan aturan fasilitas. Tidak mengambil keputusan pribadi yang melanggar aturan, mengikuti pedoman tertulis, menghindari tindakan di luar kemenangan. Contoh, tidak mengubah dosis obat tanpa instruksi medis. Ini nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin, cuman yo ada sih kasusnya ada. Kan di sana kan kebanyakan obat penenang, ya kan? Itu tuh diparo, yang satu buat perawat lansianya. Nggak tahu dia mau obat penenang buat apa. Melaksanakan Horenso. Contoh, lansia agresif, lapor ke senior sebelum tindakan lanjutan. Seperti itu. Menggunakan pertimbangan etika dan bukan emosi. Contoh nih, tidak membentak meski lansia berulang kali menolak atau marah-marah. Nah, itu. Biarin aja. Kalau yang marah itu mesti kalah kok. Kemudian mempertimbangkan kondisi medis psikologi. Ini contoh lansia demensia berteriak. Ditenangkan, bukan dimarahi. Karena lansia demensia itu biasanya bingung.
mendokumentasikan keputusan dan tindakan. Kalau ada yang nolak makan dicatat dalam laporan harian supaya kita tahu nolaknya itu berapa kali. Jadi kebutuhan nutrisinya itu nanti sampai 1 hari itu bisa tercukupi enggak. Mengutamakan tim kerja, tidak mengambil keputusan berat sendiri, menghargai pendapat senior dan mengikuti keputusan tim. Nah, yang terakhir nomor 10, melindungi diri dan lansia dari resiko hukum. Wah, sering terjadi. Kadang itu ada lansia yang rempong lah istilahnya. Aku penjarakan kamu. Ada seperti itu. Tidak melakukan kekerasan, tidak melanggar hak asasi, bertindak sesuai hukum. Oke, kita bahas prinsip-prinsip etika keperawatan Keigo Jepang untuk penjelasan detailnya. Autonomi nomor 1, menghargai hak lansia untuk menentukan pilihan sendiri. Yaitu maknanya, lansia berhak menentukan apa yang ingin dan tidak ingin dilakukan selama masih mampu mengambil keputusan. Penerapannya dalam Keigo memberi pilihan, bukan memerintah. Ini pokoknya mirip-mirip tapi sebenarnya berbeda. Menghormati keputusan lansia, tidak memaksakan kecuali dalam keadaan darurat. Mau mandi pagi atau sore? Bapak mau minum air hangat atau teh? Jika lansia mengalami demensia, keputusan dibantu keluarga dan tim medis, bukan diambil oleh staf. Beneficient, berbuat baik demi keselamatan dan kesejahteraan lansia. Maknanya, setiap tindakan care worker harus bertujuan memberikan manfaat terbaik bagi lansia. Penerapannya membantu aktivitas harian dengan aman, memberikan kenyamanan fisik dan psikologis, mencegah kondisi memburuk. Contoh, membantu berdiri agar tidak jenuh, menenangkan lansia yang cemas. Kemudian yang ketiga, non-malfeasance, tidak membahayakan atau merugikan lansia. Maknanya prinsip do not harm, jangan sampai tindakan kita melukai fisik dan atau mental. Penerapannya tidak mengangkat lansia dengan cara yang salah, tidak membentak atau mempermalukan, tidak memaksakan tindakan beresiko. Nah, ini contoh prakteknya ya, menggunakan hoist saat memindahkan, menghentikan tindakan jika lansia kesakitan. Nomor 4, seigi atau justice. Bersikap adil dan tidak diskriminatif. Maknanya semua lansia diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang. Penerapannya, perawatan setara untuk semua, tidak pilih kasih, tidak membedakan warga Jepang atau asing. Kalau di sana sih nggak ada sih warga asing. Contoh, lansia rewel tetap dilayani dengan baik, lansia demensia tidak diabaikan. Tapi kebanyakan kalau lansia demensia diabaikan sih. Soalnya kalau cuma 2 orang itu nanggepin lansia demensia itu kerjaan yang lain akan terbengkalai. Veracity, berkata jujur dan transparan. Maknanya care worker harus jujur dalam komunikasi dan laporan. Penerapannya tidak berbohong tentang kondisi, tidak menutupi kesalahan, memberi penjelasan sederhana dan jujur. Obatnya agak pahit tapi penting untuk kesehatan. Mengakui jika terjadi kesalahan kecil. Fidelity, jaga kepercayaan. Makna kepercayaan lansia adalah hal yang sangat dijaga dalam budaya Jepang. Jadi, menepati janji sekecil apapun, konsisten dalam sikap dan pelayanan, tidak mengingkari komitmen. Saya kembali jam 10, lalu benar-benar kembali, tidak meninggalkan lansia yang sudah dijanjikan.
lansia. Jaga kerahasiaan data medis lansia adalah kondisi lansia sembarangan, tidak memotret tanpa izin di pasien hanya di ruang staf, menutup tirai saat perawatan pribadi. Sampai sini aman? Oke. Dari tadi ngomongin etika. Etika dalam konteks kaigo di Jepang. Oke. Etika kaigo adalah nilai, aturan, dan standar perilaku yang menjadi pedoman care worker dalam memberikan perawatan fisik, emosional, dan sosial pada lansia. Etika ini memastikan setiap lansia diperlakukan dengan hormat, aman, dan bermanfaat. Dengan adanya ilustrasi seperti ini, kelihatan apa ya? Kamu lebih mudah tahunya gitu ya. Lebih mudah memahami. Iya. Oke. Tabat Songgen lagi ya, kita ketemu. Ini beda ya, etika dalam konteks kaigo di Jepang. Tiap lansia dipandang sebagai manusia yang utuh, bukan yang sebagai orang yang membutuhkan bantuan. Contoh, tidak berbicara dengan nada memerintah, menjaga privasi saat mandi, toileting, dan ini menjaga lansia memilih mau memakai baju yang apa, bebas kesabaran dan kerja hati. Ya. Menunggu lansia bergerak sesuai ritme mereka, membiarkan waktu ekstra tanpa menunjukkan wajah kesal. Menggunakan sentuhan yang lembut dan menenangkan. Komunikasi sopan dan lembut masih des dan mas. Menghindari kata-kata kasar atau langsung menyapa dengan lembut. Kerahasiaan informasi tidak boleh mengambil foto lansia tanpa izin. Etika sentuhan dan perawatan fisik. Contoh, jelaskan sebelum tindakan, minta persetujuan sebelum melakukan tindakan, sentuhan lembut dan hati-hati. Kerapian, kebersihan, dan K3. Keselamatan. Ini pakaian perawat harus rapi, tangan wajib dicuci sesuai SOP, menghindari resiko jatuh. Menghormati budaya, kebiasaan, dan kehidupan pribadi seperti menu makanan, waktu mandi, cara berpakaian, dan ritual keagamaannya mereka. Menyajikan makanan sesuai selera lansia, tapi biasanya enggak sesuai ahli gizinya. Menghormati waktu tidur, kebiasaan, dan agama. Tidak memaksa lansia makan atau mandi. Oke. Kemudian melaporkan dengan jujur. Setiap kejadian harus jujur dilaporkan. Profesionalisme dan konsistensi. Datang tepat waktu, tidak mengeluh di depan lansia, tidak membawa masalah pribadi ke tempat kerja. Kemudian yang 10, menjaga kemandirian lansia, contoh membantu berdiri, bukan mengangkat semua, mendorong latihan ringan setiap hari, memberi pilihan, bukan memutuskan semua. Yang ditanyain? Ya, kita lanjut. Nah, perbedaan standar etika Indonesia dan Jepang. Pertama, bahasa dan komunikasi. Kalau di Indonesia, bahasa sopan tapi fleksibel, lebih banyak komunikasi emosional. Nah, di sini terbentuk terjalin hubungan erat dengan lansia itu karena hubungan emosional. Kalau di Jepang, wajib pakai keigo, nada harus konsisten lembut, sangat formal. Yang kedua, privasi dan martabat. Menjaga privasi penting, namun sering disesuaikan kondisi dan fasilitas. Nah, kalau di Jepang, privasi sangat ketat, kamera terbatas, tirai wajib ditutup, penjelasan sebelum sentuhan. Budaya kerja.
Hubungan perawat pasien cenderung kekeluargaan kalau yang di Indonesia. Kalau yang di Jepang, profesional, jarak emosional terjaga, tidak banyak sentuhan non medis. Kalau udah komunikasi ya udah tinggal pergi aja. Pelaporan dan dokumentasi. Dokumentasi penting namun bisa fleksibel. Tidak tidak banyak seperti yang di Jepang. Kalau yang di Jepang kan Horenso, jadi ada apa ya kayak checklistnya gitu. Terus ketat, harus real time dan akurat. Nomor 5, sikap dan emosi, ekspresi emosi, tersenyum, bercanda ringan dianggap wajar lah. Kalau di Jepang emosi harus stabil, tidak boleh terlihat marah, terburu-buru dan frustasi. Kemandirian pasien fokus pada bantuan langsung, jadi bukan memandirikan tapi dibantu terus. Fokus jilid sosial mendorong lansia mandiri sebanyak mungkin. Kebersihan mengikuti standar rumah sakit dan puskesmas. Kalau yang di sana sangat ketat, detail hingga posisi alat, cara memegang, dan SOP hygiene harian itu punya space sendiri. Oke, ini bedanya seperti ini. Nah, masih sama ya kan? Prinsip dasar etika keperawatan Jepang, tapi ini berbeda. Hito no Sungke menghormati martabat manusia. Jika kunin tanggung jawab profesional masih sama ya. Ibisi kise kepatuhan terhadap aturan, anzen daiji keselamatan adalah prioritas, sama Kyoryono Rinrin kerja tim dan komunikasi. Nih, pelatihan etika kaigo perawat lansia di Jepang, bekerja dengan hati, merawat dengan tepat. Ini ada apa? Ada 6 ya. Prinsip dasar etika keperawatan Jepang, etika komunikasi kepada lansia Jepang, etika menjaga privasi dan hak lansia, etika penanganan situasi sulit, etika profesional staf kaigo, kemudian yang terakhir itu di kasus. Kayaknya betul. Oh. Nah, ya, ini etika komunikasi sudah, etika menjaga privasi udah, etika penanganan situasi sulit. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini loh, kan Mbak Dari memang tahu apa etika penanganan situasi sulit. Nah, tanya yang itu. Aku punya semua. Ya boleh Mas. Contoh, kamu tahu alat monitor rekam jantung itu? Oh, Nah, itu biasanya ada di kamarnya lansia yang mau sakratul maut. Jadi kita benar-benar nggak tidur. Nah, posisi ya kan. Kalau kayak gitu ngeri ya. Jadi kita disuruh nunggu orang yang mau meninggal ya kan. Terus eh, kalau seumpamanya kita posisi jaga malam, terus orangnya itu sudah meninggal tapi kita nggak tahu. Kita gimana terus? Pusing kan? Ya, pusing ya. Ya karena kayak gitu-gitu, apalagi yang jaga cuma satu orang. Kalau jaga malam itu yang jaga cuma satu orang. Jadi 20 orang lansia itu dijaga cuma satu orang. Dan biasanya itu ada yang sudah mau meninggal, satu orang lah, misalnya satu kamar lah. Itu dipasangi alat kayak gitu dan kita harus observasi setiap 1 jam atau 30 menit sekali. Tetap kita harus observasi
Yang penting kita tidak ketiduran. Nah, kalau seumpamanya sudah mulai gitu, kita harus segera melaporkan ke perawat medisnya agar segera ditindaklanjuti. Atau mau di RJP kah, atau mau dikasih obat kah, nah itu nanti tergantung perawatnya. Kalau malam itu perawatnya cuma ada 2 satu gedung, jadi kalau semuanya RJP ya berdua itu. Siapa lagi ya? Yang paling susah itu sudah tahu cara ganti pampers belum? Belum. Nah, kalau di apa? Di Kaiku, sebagai Kaiku nanti itu ada yang namanya Omutsukokan. Jadi kayak di hari ini itu nanti ada jadwal. Omutsukokan siapa atau yang ganti pampers, Ofuro atau yang bertugas memandikan, terus Horu itu yang bertugas di aula, sama Kiroku yang bertugas mencatat. Itu nanti ada. Kita bahas 4 ini dulu. Nah, nanti 2 orang ini nanti dibagi. Omutsuko Kang, nah, Ofuro sendiri, Kiroku sama Dihoru. Itu nanti dibagi. Nah, kalau Omutsuko Kang ini nanti kita muter. Biasanya itu ada asisten. Nah, asistennya itu adalah yang part time kerjanya cuma di siang hari, jadi dia nggak full day, dia full day tapi cuma bisa kerja di siang hari, karena biasanya itu ibu-ibu yang udah cerai dengan suaminya tapi masih harus menghidupi anaknya, itu banyak di sana. Jadi kerjanya cuma siang hari dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 3 nggak salah. Nah itu kita berdua, alatnya cukup banyak dan ukuran pampersnya itu bermacam-macam. Yang pink itu paling kecil atau tipis, yang warna abu-abu itu agak sedengan segini, terus yang besar itu warnanya hijau. Itu untuk pampersnya. Nah, kalau cuma dipempesin aja kan, pampersnya itu apa, perekat gitu loh. Bukan perekat. Bukan perekat. Tapi cuman kayak apa? Softtek gitu aja. Jadi nggak ada apa ya, kanan kirinya untuk ngerekatin gitu nggak ada. Jadi untuk ngerekatinnya itu kita ada yang namanya alat perekat, itu terbuat dari kain sama bahan perlak. Jadi kayak apa ya? Ya sama persis kayak pampers yang ada perekatnya itu. Tapi bisa dicuci. Nah, itu jangan dibuang. Jadi setelah dikasih pampers terus dikasih perekat itu. Dan baru apa? Dipakein celana. Biasanya subong celana. Nah, setiap mau omutsu kokang, kita harus menyiapkan troli. Nah, trolinya isinya apa aja? Banyak. Trolinya mulai dari pampers, kemudian tisu, tempat sampah itu ada 2, tempat sampah yang ember itu ada 2, ember untuk tempat sampah apa itu pampers yang kotor, sama ember untuk menaruh kain yang kena BAB. Itu yang di bawah. Nah, kita dorong yang di bawah itu ember, yang di atas itu nanti di sini ada tisu, ada koran-koran untuk alas kalau kita ganti terus banyak BAB-nya. Kemudian ada yang namanya harian tool, tahu? Harian tool itu kalau ada luka dikubitus atau luka apa, yang bentuknya kayak jaring-jaring itu loh. Terus ditempel di lukanya, terus kita olesin pakai salep. Nah, seperti itu. Itu kita juga yang melakukan itu kita. Kemudian obat oles kita harus bawa kalau dia luka-luka. Kemudian air hangat yang dimasukkan di botol saus. Bukan botol ya, botol ding ya.
Tapi yang dari plastik itu yang bisa dipencet, jadi kalau keluar itu terus gitu. Nah, itu untuk membersihkan area vaginanya. Jangan kaget kalau di sana nanti apa itu kalau perawat apa kaigo itu cowok pun boleh untuk merawat lansia yang cewek itu boleh di sana. Jadi semuanya bisa dilakukan kalau cowok. Nah, terus kalau untuk prosedurnya ya sama seperti tadi. Terus sih Mas, anu omut suko kang no jikang desi yo kyo wa tada sang omut suko kang tetsuday simas ne. Nah, subong orosimas. Nah, contoh subong orosimas itu maksudnya saya lepas celananya ya. Nah, baru hai migi magarimas. Nah, contoh miring silahkan miring. Nah, baru kita bersihkan. Bersihkannya pertama apa itu dibersihkan nanunya pempesnya dulu baru di apa disemprot pakai air hangatnya itu tadi. Nah kalau apa ya ada BAB sedikit kita apa ngambilnya pakai handuk yang dibasahi air hangat. Jadi nanti kita juga harus menyiapkan handuk. Handuknya itu kecil, potongan handuk malahan atau potongan kain yang dibasahi terus dimasukin oven, oven apa ya? Pokoknya penghangat gitulah, supaya tetap hangat. Nah, itu nanti yang dimasukkan ke ember kain. Seperti itu. Gambarannya ada nggak? Aku ngomong ini, gambarnya ada. Gambarnya ada. Tapi mungkin masih bingung. Nanti kalau ada gambarnya ya, aku lupa ya. Ada gambarnya nggak ya? Kayak Kayaknya kemarin ada deh. kayak pemanas NaCl mungkin ya. Hah? Apa-apa? Kayak pemanas NaCl bukan? Pemanas NaCl. Emang ada pemanas NaCl? Ada di ruang operasi biasanya buat NaCl. Oh, oh enggak sih, cuman oven biasa kecil itu kotak itu. Yang buat nganu kue biar cepet matang itu. Hmm. Bentar. Iya, maksudnya ada sih. Hmm, mana ya? Aku Omutsu. Omutsunya yang masih muter. Ada yang mau ditanyain nggak? Mumpung mau tanya etika juga boleh, mau tanya yang lain juga boleh, bebas. Nggak harus itu. Apa ya? Kalau yang situasi darurat itu lebih ya rawan jatuh semua sih lansianya jelas. Hmm. Oh, oh jangan deh. Ah, nggak ada. Kirain ada. Ternyata ini temanku cuman mindahin apa Hatta Dasang ke kursi roda aja. Biasanya ada troli di sini. Ini Norskal ada ya. Di sini ini bisa diangkat, diangkat. Ini bednya bisa dinaik turunin. Semuanya rata-rata bisa. Rata-rata bisa. Ini kulkas, pendingin ini es batu, ini kulkas biasa. Nah, ruangannya nanti seperti ini. Kita juga nanti punya dapur seperti ini. Enggak sih, enggak. Belum tentu juga nanti beda, setsu beda. Hmm. Tapi seharusnya hampir semua sama sih seharusnya. Terus nanti kita juga bikin teh untuk mereka loh. Jadi kita buatin teh untuk mereka, untuk 20 orang. Itu kita yang buat sendiri. Sama menyiapkan snack-snacknya di sini biasanya. Terus, oh iya, kita juga masak nasi. Nasinya yang kita buat sendiri.
Karena kalau apa di setiap ruangan itu kan berbeda porsinya daripada porsinya sendiri. Hmm, ini bisa diturun, ini nggak bisa diturunin, Ting. Ini yang versi keras. 3 menit, ada yang mau ditanyain nggak sebelum post test? Hmm. Nah, ini kan waktu di Bingung sih. Jepang, apa? Bingung? Enggak. Iya. Mau Waktu nanya di, apa? oh, bingung tanya apa? Ya udah aku yang cerita aja. Jadi kalau sama orang Jepang apalagi masih baru tuh hati-hati ya. Orang Jepang itu suka ngomongin dari belakang apalagi kalau kita nggak bisa bahasa Jepang. Jadi ada kejadian lucu nih. Kan kalau bukan IPA ya kan, itu tuh cuman kayak teman-temanku nih kan mereka program belajar ya kan. Jadi cuman Iya. di LPK-nya tuh cuman 3 bulan. Pas untuk ngomong sama Hmm. orang Jepang. N5 aja ada yang lulus, ada yang enggak gitu kan. Nah, suatu saat itu temanku yang namanya Wira ini kan makan sama orang-orang Jepang ya kan. Ternyata sepatunya itu apa kaos kakinya itu bau. Jadi kalau makan di ruangan makan itu harus pakai kaos kaki ya kan. Bau kaos kakinya. Jadi itu pada pergi gitu loh. Habis makan langsung pergi gitu loh. Tapi diem aja nggak langsung bilang ke Wiranya kalau sepatumu bau. Nah, orang Jepang tuh kayak gitu. Nah, terus ya kan ngomongin deh dari belakang dan ngomonginnya itu di belakang aku keras-keras. Mikirnya dia itu eh, taunya aku tuh nggak bisa bahasa Jepang. Kan aku udah belajar bahasa Jepang sebelum apa istilahnya berangkat ke Jepang ya. Bukan belajar tapi cuma nonton anime aja. Aku paham yang dia katakan, aku ketawa terus dia akhirnya minta maaf ke aku dan ngapain kamu minta maaf ke aku, minta maaf ke Wirasan kayak gitu. Jadi orang Jepang itu nggak mau to the point, mereka sukanya itu ngomongin di belakang jelas karena mereka takut melukai perasaan orang kalau diomongin secara jujur. Kebanyakan seperti itu, walaupun ada yang enggak, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi tetap harus hati-hati ya. Kamu punya rencana mau nikah sama orang Jepang nggak? Udah nggak tahu Hah? deh. Enggak sih belum. Aku punya cerita lucu loh. Temanku kan Muslim, ya kan, cewek, Hmm. ya kan. Dia pacaran sama orang Jepang. Oh, Jadi tapi itu, sesama pekerja caregiver. satu ruangan, ya kan, Hmm. cinlok kan. Awalnya kan, ya namanya juga eh, orang baru, nggak tahu apa-apa, terus dibaikin sama cowoknya Jepang, akhirnya luluh dan mereka pacaran. Nah, orang Jepangnya ini sudah apa ya sayang juga sama yang apa orang Indonesianya ini dia mau mengubah diri menjadi mualaf ceritanya baca Quran mulai sholat juga loh sholat juga Oh. mulai sholat juga tapi endingnya kacau endingnya apa temanku yang Indonesia pulang ke Indonesia nikah sama orang Hmm. Indonesia terus yang Jepang ini akhirnya patah hati terus nikah sama orang Jepang. Jangan Nggak kayak gitu ya. tidak mau ah. Aku saksi mata deh. Mereka 2 orang ini sahabatku semua. Kenapa yang ceweknya pulang Eh, terus nikah sama yang lain? karena ada ayah ibu. Ibunya sakit Oh. kan, nggak mau ngelanjutin juga. Hmm. Nah, si yang temanku yang cowok ini, yang dari Jepang ini, dia nggak mau kalau apa hidupnya di Indonesia, maunya di Jepang.
Hmm. Ya nggak bisa. Iya Jangan benar. PHP ya. Intinya jangan PHP ya. Dia udah mualaf, udah sholat loh. Sekarang kan nggak sholat di sekarang. Udah nggak jadi sholat akhirnya. Maka dari itu, jangan PHP-in orang Jepang. Terus ada juga yang istilahnya eh punya anak duluan dengan orang Jepang jadi belum nikah. Punya anak duluan. Itu juga Terus jangan gimana? ya. Hah? Itu mereka Itu gimana dong? itu IPA lagi. Jadi Wah. dalam masih masa kontrak ya kan? Masih masa kontrak eh, orang Indonesia yang cewek ini punya anak ya kan? Ya udah, akhirnya tetapi tetap mereka menikah ya kan. Anaknya sekarang udah besar. Cuman kayak nggak terlalu disukai sama manajernya jadinya itu. Jangan sampai kayak gitu ya. Kejadian banyak di sana itu. Kadang aku ketawa kalau gitu. Oke, udah waktunya. Nggak ada yang ingin ditanyain nggak? 2 menit, 2 menit nih. Pengen Kamu nanya tanya tentang apa? Hah? tentang kan katanya kalau di sana gaji itu dipotong pajak semua kan, pajaknya macam-macam. Oh, betul. Terus aku penasaran kalau misalnya kayak asuransi kesehatan kan itu juga dipotong ya dari gaji. Heeh. Itu berarti kalau kita sakit, kan nanti kan kalau misalnya katanya setiap tahun bakal dibalikin kan pajak yang kita udah bayarin. Iya bukan? Hmm, enggak sih. Namanya pajak kok dibalikin. Enggak deh Oh iya, kayaknya. oh beda. Enggak ada. Tapi kalau yang aku tahu, BPJS Kesehatan tahu? BPJS Kesehatan Iya, ya. tahu-tahu. Oh. Nah, itu di sana aku tuh setiap bulan tuh bayarnya 3.000 yen atau sekitar 300.000 lah gampangannya. Mm-mm. 300.000 rupiah. Nah, itu kalau nanti aku sakit, aku periksa ke rumah sakit, itu Mm-mm. nanti dapat potongan. Oh, Dapat potongan aja ya. potongan. Nah, potongan. Jadi nggak murni gratis di sana nggak bisa. Contoh kalau nanti kamu pas musim dingin nih, musim September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, itu pasti kulitmu tuh gatal-gatal. Itu sudah pasti. Oh. Jadi Kangso namanya. Itu tuh kalau dingin kan mandinya air hangat. Mm. Lama-lama kulitmu mengelupas, gatel, digaruk, ya udah nyebar. Mm. Jadi harus pakai salep. Nah, salepnya itu dari dokter. Jadi aku bayarnya itu 1.300 karena sudah ke cover BPJS. Mm. Hmm. Terus nanti kalau di sana jangan malu ya. Pas awal masuk diperiksa, dibuka bajunya semua sama dokter. Oh. Serius, serius. Aku ketawa itu. Temenku malu-malu semua ya cewek-cewek. Karena kalau Iya. di sana nggak mentoleransi diperiksa cuma pakai baju. Mereka harus membuka semuanya, depan, belakang, semuanya ada luka apa enggak itu harus dicek. Jadi Walaupun kita masuk, bilang enggak gitu. nah, walaupun kamu bilang kamu Muslim, itu nggak Tetap berlaku kayak di enggak. sana. Itu nggak berlaku di sana. Ya kan? Itu nanti Hmm. jilbab juga dibuka kan untuk ngecek Hmm. apa bentuk kepala segala macam. Itu untuk menghindari apa ya namanya ya, supaya apa perusahaan itu tidak mengalami kerugian akibat apa ya penyakit yang diderita apa pekerjanya. Hmm. Itu contoh nih, kalau nggak dibuka nggak dicek, ternyata kamu tuh ada penyakit apa di bagian belakang yang seharusnya bisa dihindari, kata, tapi ternyata dokter nggak ngecek karena kamu bilangnya kamu malu dan tidak mau buka baju, ya toh. Dan akhirnya di setelah 6 bulan
Kamu sakit parah, masuk rumah sakit, opnam sampai berbulan-bulan. Akhirnya yang rugi siapa? Perusahaan. Makanya perusahaan nggak mau kayak gitu lagi. Otomatis semua harus diperiksa. Seperti itu. Ya, gitu aja sih. Siap, Oke. siap-siap malu aja. Malunya cuma sehari. Malunya cuma sekali, tapi ya udah sih. Habis itu udah enggak. Oke, sekarang pembahasan kita masih banyak. Lanjut, ngerjain ya. Oke. Silahkan dikerjain. Oke, post testnya sama kok. Nanti dikirim ke WA Group ya. Sampai jam 3.